Gawat, Amerika bakal kerepotan. Rusia tegaskan bakal masuk ke LCS untuk bantu Cina. Presiden Vladimir Putin mengatakan tidak diperlukan aliansi militer Rusia-Cina untuk sekarang ini. Namun, aliansi itu dapat ditempa di masa depan. Pernyataan Putin mengisyaratkan hubungan yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan Cina dengan Amerika Serikat. Ditanya selama konferensi video dengan pakar kebijakan luar negeri internasional pada hari Kamis apakah aliansi militer antara Moskow dan Beijing dibutuhkan, Putin menjawab, "Kami tidak membutuhkannya, tetapi secara teoritis sangat mungkin untuk membayangkannya." Rusia dan Cina memuji kemitraan strategis mereka, tetapi sejauh ini menolak setiap pembicaraan tentang kemungkinan mereka membentuk aliansi militer. Putin menunjukkan pada latihan perang yang diadakan Angkatan Bersenjata Cina dan Rusia sebagai sinyal kerjasama militer yang sedang berkembang di kedua negara. Putin juga mencatat bahwa Rusia telah membagikan teknologi militer sensitif yang membantu secara signifikan meningkatkan potensi militer Cina, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik dengan mengatakan bahwa informasi tersebut sensitif. Tanpa ragu, kerjasama kami dengan Cina memperkuat kemampuan pertahanan tentara Cina, katanya. Seraya menambahkan bahwa masa depan dapat melihat hubungan militer yang lebih erat antara kedua negara. Waktu akan menunjukkan bagaimana itu akan berkembang, tetapi kami tidak akan mengecualikannya, kata Presiden Rusia seperti dikutip AP Jumat 23 Oktober 2020. Bakal perang, Xi Jinping keluarkan peringatan tajam tentang tekad militer Cina kepada Amerika Serikat. Presiden Cina Xi Jinping mengeluarkan peringatan tajam tentang tekad militer Beijing yang kemungkinan ditunjukkan kepada Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Xi dalam pidato pada peringatan 70 tahun masuknya Cina dalam Perang Korea, Jumat 23 Oktober 2020. Xi menekankan patriotisme pidatonya diwarnai oleh anekdot kepahlawanan pasukan Cina. Menurut dia, kemenangan dalam konflik 1950 sampai dengan 1953 adalah pengingat bahwa bangsanya siap melawan siapapun yang menciptakan masalah dengan Cina. Dilansir AFP, Beijing sering menggunakan peringatan perang untuk memberikan peringatan tipis kepada Amerika Serikat tentang kekuatan militer Cina baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Donald Trump terlibat perselisihan pahit dengan Cina yang mencakup perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan status Taiwan. Orang-orang Cina tidak membuat masalah, kami juga tidak takut pada mereka, kata Xi disambut tepuk tangan. Kami tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan kerusakan apapun pada kedaulatan nasional kami, dan kami tidak pernah membiarkan kekuatan apapun menyerang atau membagi wilayah suci tanah air, ujar dia. Perang Korea adalah narasi fondasi utama bagi Partai Komunis yang berkuasa. Sejauh ini, perang tersebut merupakan satu-satunya perang yang mempertemukan pasukan Cina dan Amerika Serikat dalam pertempuran skala besar. Menurut pemerintah Cina, lebih dari 197. Lawan Cina dan Rusia, Amerika Serikat siapkan ratusan triliun untuk negara sekutu.
Saat ini Amerika Serikat menjadi negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Hal ini karena Amerika Serikat memiliki jutaan pasukan yang tersebar di seluruh dunia hingga memiliki peralatan canggih. Walau begitu, Amerika Serikat tetap menjalin kerjasama dengan negara lain. Dilansir dari express.co.uk pada Kamis 22 Oktober 2020, Mark Esper, Kepala Pentagon mengumumkan niat Amerika Serikat untuk mengambil bagian lebih besar dari pasar kesempatan senjata global. Pejabat administrasi Trump ini memperingatkan pengaruh Cina dan Rusia dan meminta industri pertahanan untuk mengambil tindakan melalui peningkatan ekspor senjata. Itu terjadi ketika pertahanan Presiden Donald Trump telah meningkatkan tanggapan terhadap Beijing dan Moskow tahun ini. Sebab perjanjian nuklir dengan Rusia akan berakhir dan sanksi berat diberikan kepada Cina. Oleh karenanya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyuruhkan industri pertahanan untuk meningkatkan penjualan senjata Amerika Serikat ke negara-negara sekutu. Expert menyarankan peningkatan penjualan senjata akan membantu meningkatkan perlindungan negara sekutu terhadap pesaing utama Amerika Serikat di Cina dan Rusia. Kita harus bersaing dengan Cina dan Rusia, yang industri milik negaranya dapat mempercepat ekspor militer dengan cara yang tidak dapat kita lakukan, dan tidak akan pernah mau dalam banyak kasus, kata expert. Saat Beijing dan Moskow bekerja untuk memperluas pasar senjata dunia, mereka menarik negara lain ke dalam jaringan keamanan mereka. Ini tentu menantang upaya Amerika Serikat untuk membina hubungan, dan pada saat yang sama memperumit lingkungan operasi di masa depan. Untuk meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk bersaing dengan Cina dan Rusia, expert mengatakan Departemen Pertahanan dapat melakukan reformasi dengan pendekatan perusahaan strategis untuk penjualan senjata. Sebab beberapa negara sekutu mengatakan sistem di Amerika Serikat terlalu lambat, buram, dan rumit. Departemen Pertahanan saat ini memiliki sistem yang akan melacak kasus paling penting yang bergerak di sepanjang proses untuk memastikan mitra kami mendapatkan peralatan dan sistem yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya, menurut Mr. Expert. Pada 2019, Amerika Serikat menjual lebih dari 55 miliar US dollar senjata dan senjata untuk tahun kedua berturut-turut, dengan mayoritas diantaranya adalah kontrak baru dengan negara asing. Ini terjadi karena Amerika Serikat telah memulai membuat kesepakatan dengan negara-negara di Laut Cina Selatan, khususnya ke Taiwan dan Filipina, untuk melawan upaya Cina di wilayah tersebut. Sejauh ini Amerika Serikat telah menyetujui penjualan 66 jet tempur F-16 ke Taiwan dengan harga sekitar 8 miliar US dollar. Pemerintahan Trump juga telah mempercepat 3 proposal kesepakatan senjata lain dengan Taiwan, menawarkan senjata anti pesawat negara pulau itu dan persenjataan canggih lainnya. Kesepakatan senjata Taiwan mengikuti Cina yang melakukan simulasi latihan invasi dalam peringatan suram ke negara pulau itu. Akan tetapi Cina membalas Amerika Serikat atas strategi kesepakatan senjata baru expert, menyebutnya sebagai kesalahan penilaian strategis yang serius. Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengklaim Amerika Serikat salah dalam mendefinisi Beijing sebagai saingan dan mengklaim mereka mengirim sumber daya ke wilayah yang salah.